Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh kaum muslimin semuanya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Kurban, Idul Adha, di mana umat Islam bersukacita menyembelih hewan kurban sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa sosial kita kepada sesama. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling kuno. Bahkan semenjak adanya insan dengan diturunkannya Nabi Adam alaihi salam, kurban itu sudah ada dan didokumentasikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Bacakan kepada mereka tentang cerita kedua anak Adam dengan benar. Iqarraba kurbanan, ketika mereka mempersembahkan kurban, fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima sementara yang lain tidak diterima. Dalam tafsir semisal Mafatihul Ghaib dikisahkan bahwa dua anak Adam ini adalah Qabil dan Habil. Qabil mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, Habil mempersembahkan hewan. Yang Qabil tidak diterima, yang Habil diterima. Kemudian qala la aqtulannak. Qabil berkata, la aqtulannak. Niscaya aku akan membunuhmu. Qala dijawab oleh Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari hamba-hamba yang bertakwa. Disinilah pesan takwa itu mendapatkan relevansinya. Bahwa ketakwaan itu menuntut kita mempersembahkan hal yang lebih. Jika dipikir bahwa tumbuhan dan hewan tentu lebih berharga. Akan tetapi yang diisyaratkan dalam ayat ini, karena Habil tidak mau kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Habil mempersembahkan hewan. Maka dari itu pada kelanjutannya timbul kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan bagi orang-orang yang beriman melakukan pengorbanan yang paling mahal bagi diri mereka. Sampai-sampai peradaban manusia di beberapa bangsa itu kemudian menjadikan manusia sebagai objek kurban. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa ketika terjadi penyelewengan terhadap agama dan tidak ada nabi-nabi yang memberikan petunjuk, maka periode dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim
nabi-nabi tersebut banyak dimusuhi, sehingga kemudian timbul penyelewengan. Maka diutuslah seorang Abul Anbiya, bapaknya para nabi, untuk meluruskan kembali syariat kurban ini. Penyelewengan itu apa? Penyelewengan itu bukan lain manusia dengan reka dayanya sendiri mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menerima kurban hal yang sifatnya remeh-temeh. Maka untuk itu mereka membuat bid'ah kreasi, yaitu mengorbankan manusia. Di berbagai bangsa muncul pengorbanan yang disebut dengan kurban manusia. Di Fir'aun, budaya Fir'aun, itu ada yang dikorbankan adalah perawan suci. Di suku Aztek, itu banyak kemudian pendeta yang paling suci justru dikorbankan oleh mereka. Maka diutuslah Nabi Ibrahim yang saat itu menjadi poros dari agama Samawi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mencegah pengorbanan manusia. Tapi yang disuruh adalah nabi yang paling dia kasihi. Karena Nabi Ibrahim itu gelarnya adalah Khalilur Rahman. Maka diabadikan pula dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika telah sampai pada masa dewasa. Qala ya bunayya, wahai putraku. Inni ara fil manami. Sungguh aku bermimpi. Inni adbahuka. Sungguh aku menyembelihmu. Fandur ma'ada taroh. Pikirkan bagaimana pendapatmu. Qala ya abatif al. Kata putranya. Wahai ayahku, lakukan ma tukmar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Di sini Nabi Ibrahim alaihi salam memberi contoh. Contoh apa? Contoh toladan. Bahwa ketika manusia suci, manusia nabi yang mereka hormati melakukan apa yang diperintahkan Allah, lalu kemudian umatnya mengikuti. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, mencintai manusia. Untuk menghentikan pengorbanan sesama manusia, diutuslah seorang manusia pilihan, yaitu Nabi, untuk menyelesaikan atau mengubah hukum yang awalnya itu berlaku di kalangan manusia. Kemudian dengan mengikuti seorang Nabi, maka jadilah kurban tersebut berupa hewan. Lalu hewan ini simbol apa? Kajian tafsir ada yang kemudian sampai kepada fenomenologi, yaitu mengkaji tentang lambang yang ada dalam Al-Quran. Karena pada hakikatnya bahasa, termasuk bahasa Arab itu kan lambang. Ketika disebutkan bahwa lambang yang disembelih itu adalah hewan, maka para ulama kemudian menyatakan bahwa dalam sisi manusia itu terdapat hewan. Hewan itulah yang disembelih. Hewan itulah yang kemudian harus dihentikan. Karena pada hakikatnya manusia ini terdiri dari dua hal. Kalau disebutkan ada yang nafsu malaki, ada nafsu hayawani. Nah, nafsu hayawani inilah yang kemudian harus dipupuskan agar manusia mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya kurban itu hendak berpesan kepada kita bahwa dengan adanya kurban kita harus juga mengorbankan nafsu-nafsu kita, nafsu-nafsu buruk kita, nafsu-nafsu hayawani kita. Kemudian kita mendapatkan kesucian dan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Inilah makna kurban yang dijelaskan oleh para ulama. Semoga kita semua, ibadah kita termasuk kurban yang akan kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Barakallahu li wa lakum minal ayati wad dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum tilawatuhu. أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه سميع قريب مجيب الدعوات إنه هو الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واحضروا الجماعة والجمعة واعلموا أن الله قد أمركم الذي بدأ بنفسه وسنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وارض عن أصحاب رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا أقم الصلاة